Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, bila akhirnya Cina lah yang menyelesaikan proyek super ambisius dan super irasional IKN Nusantara, sehingga tidak jadi mangkrak, maka ketergantungan Indonesia ke Cina komunis menjadi sangat mutlak. Dan kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina, ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina, perlu kita waspadai benar-benar. Yang ketiga, dalam kerjasama di bidang kesehatan, ada rencana berbahaya, yaitu akan dilakukan pembangunan 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar Indonesia. Siapa yang harus kita minta pertanggungan jawab atas kolonisasi legal dari Cina atas Indonesia, negara kita? Tentu oknum penguasa puncak yang sangat patuh, sangat taat, sungkem, delosor di hadapan Xi Jinping, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, kekhawatiran sebagian anak bangsa tentang rencana jahat Cina terhadap Indonesia semakin hari semakin terbukti. Dan judul video saya ini adalah berlomba dengan waktu sebelum Cina caplok Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, saya termasuk yang sering mengingatkan pada publik bahwa China di bawah Xi Jinping memendam ambisi ekspansionisme. Jadi berambisi mencaplok secara perlahan tapi pasti negara-negara yang lebih lemah dibanding RRC. Indonesia termasuk negara yang sangat diincar Xi Jinping karena luas teritorinya dengan sumber daya alam yang paling kaya raya di kawasan Asia Tenggara. Jadi mereka ingin sekali mencaplok Indonesia. Nah, 2 tahun yang lalu dalam risalah kebangsaan yang saya tulis dengan judul Jokowi Mundur atau Terus, di dalamnya ada 13 bab. Nah, bab yang ketiga berjudul Politik Lebensraum Cina. Jadi saya sebagai pengamat internasional yang kebetulan pernah 5 kali berkunjung ke Cina daratan, dan yang pertama kali itu di tahun 1996 atau 27 tahun yang silam. Saya yakin Cina tidak pernah berhenti bermimpi untuk memegang supremasi global. Supremasi atau hegemoni global itu terkandung dalam konsep Pax Sinica, yakni hegemoni Cina di timur, Asia dan sekitarnya pada masa dinasti Han bersamaan dengan Pax Romana di barat pada zaman Imperium Romawi di abad-abad kedua sampai ke abad 15 Anno Domini, yaitu kalender Masehi. Nah, pada zaman Mao Zedong atau Mao Zedong, di tahun 1970-an, RRC masih merupakan negara berkembang yang rakyatnya sering didera dengan kemiskinan dan kelaparan. Sehingga sekitar 40 juta petani Tiongkok meninggal akibat kelaparan. Saudaraku, setelah Mao Zedong meninggal pada tahun 1976,
Deng Xiaoping memerintah Tiongkok antara 1978 sampai 1989. Ya, 10 tahun lebih sedikit. Ya. Dia berhasil mengakhiri sengsara rakyat Cina dengan politik buka pintu, open door policy kepada para investor asing, dan ekonomi China menggeliat menjadi ekonomi yang mengagumkan dengan rate of economic growth, seingat saya, hampir tidak masuk akal, 12% dan ke atas. Nah, singkat cerita, Xi Jinping yang sekarang menjadi presiden China telah berhasil menjadikan China sebuah economic powerhouse. Dan Xi Jinping juga menjadi ketua PKC, juga pemegang kekuasaan tertinggi PLA, People's Liberation Army, kemudian Direktur Badan Intelijen China, dan banyak posisi-posisi strategis lainnya di bidang politik, ekonomi, dan militer, sehingga dijuluki sebagai Chairman of Everything. Itu The New York Times yang mengatakan itu. Namun yang saya ingin angkat dalam video singkat ini adalah 8 kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak D besar Xi Jinping dan Pak D kecil Jokowi setelah Jokowi melawat ke China barusan akhir Juli yang lalu. Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, di antara 8 kesepakatan itu paling tidak ada 4 hal yang membuat saya langsung shock. Ya. Itu pertama, kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara. Nah, sekarang sudah bulan Agustus 2023, Istana sudah bekuar berkali-kali, ya maaf agak kasar, bekuar, ya, akan melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 di IKN Nusantara. Padahal sampai sekarang silahkan saudara-saudara lihat lewat YouTube, IKN itu baru selesai sekitar 5-6% saja. Memang ada channel tertentu yang mencoba ngibul dengan mengatakan sudah selesai 30%. Nah, Luhut mengatakan tetap optimis bisa selesai tepat waktu dengan mengatakan sudah ada kesepakatan dengan China yang akan ikut membantu penyelesaian IKN Nusantara. Saudara sekalian, ya, sesungguhnya kalau kita mau objektif ya, mangkraknya pembangunan IKN Nusantara nanti, saya yakin sangat mengganggu stabilitas pemikiran Jokowi. Dan mangkraknya bangunan Hambalang tidak ada 1%-nya dibandingkan IKN Nusantara. Nah, bila akhirnya Cina lah yang menyelesaikan proyek super ambisius dan super irasional IKN Nusantara, sehingga tidak jadi mangkrak, maka ketergantungan Indonesia ke Cina komunis menjadi sangat mutlak. Ditambah dengan kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam payung two countries, twin parks. Jadi istilah mereka itu Cina dan Indonesia, 2 negara dengan taman kembar. Maka boleh jadi yang dimaksudkan adalah keakraban dan kemesraan Indonesia-Cina jangan lagi dipermasalahkan. Dan kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina, ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina, perlu kita waspadai benar-benar. Jadi, andai kata nanti politik, ekonomi, bahkan hankam kita sudah dikuasai Cina, berkat politik Jokowi semuanya itu, ya, dimudahkan oleh Pak Jokowi, maka seperti Rusia yang melakukan Rusifikasi etnik-etnik yang berada dalam Uni Soviet, maka Cinaisasi atau Chinization
lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, ya, bukan mengada-ada. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam kerjasama di bidang kesehatan ada rencana berbahaya, yaitu akan dilakukan pembangunan 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar Indonesia. Saudara, tentu rumah sakit yang akan dibangun mirip kebanyakan rumah sakit di RRC, itu rumah sakit raksasa yang masing-masing dapat dibangun sempurna hanya dalam waktu 2 atau 3 minggu. Memang luar biasa ya, kemampuan teknologi Cina dibandingkan negara-negara manapun. Nah, bisa kita bayangkan bila di pusat-pusat pertambangan ribuan orang Cina atau Tionghoa sudah berkeliaran bebas seperti warga negara kelas 1, nanti di kota-kota besar kita juga akan lihat pemandangan yang sama. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi lagaknya petentang-petenteng merasa dimuliakan oleh pemerintahan Jokowi, seolah-olah lagi-lagi warga negara nomor 1. Nah, saudara-saudaraku, ada yang keempat, yaitu kesepahaman tentang pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan Cina. Nah, karena universitas adalah lembaga terdepan dalam urusan litbang atau research and development, maka di masa depan kampus-kampus kita akan menjadi tuan rumah para peneliti Cina yang malang melintang di kehidupan kampus. Sumber daya alam kita yang berupa minyak, mineral, batu bara, nikel, boksit, emas, bahkan uranium menjadi telanjang bulat di mata Cina. Sehingga negeri atau negara Cina, negara komunis raksasa ini bisa membuat peta yang akurat tentang kekayaan bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 2006, TV Liputan 6 itu pernah menyoroti tentang perusahaan Perancis yang telah mengeruk uranium dari Kabupaten Melawi. Menurut sebuah penelitian, di wilayah tertentu Melawi, ya, Kabupaten Melawi, terdapat kandungan uranium yang bisa ditransfer untuk kebutuhan listrik, bisa menghasilkan sebesar 9.000 megawatt untuk jangka waktu 125 tahun ke depan. Nah, Cina yang sedang mengejar kemampuan nuklir Amerika tentu membutuhkan suplai uranium sebanyak-banyaknya dan tentu akan bergembira ria bila diminta Indonesia, diminta Jokowi, berduet dengan Indonesia melakukan kegiatan penelitian bersama. Nah, karena Indonesia selalu berposisi mengalah, maka bila uranium kita diboyong ke Cina, kira-kira ya boleh saja. Indonesia pada era Jokowi mendudukkan diri sebagai klien RRC. RRC adalah big boss bagi Jokowi yang aba-abanya ditafsirkan sebagai instruksi atau perintah yang tidak akan ditolak. Juga ribuan tenaga kesehatan Cina nanti akan berkeliaran dan berlagak seperti warga negara kelas 1 di negara yang kita cintai ini. Nah, masalahnya siapa yang harus kita minta pertanggungjawaban jawab atas kolonisasi legal dari Cina atas Indonesia, negara kita? Tentu oknum penguasa puncak yang sangat patuh, sangat taat, sungkem, delosor di hadapan Xi Jinping, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Nah, karena itu kita berlomba dengan waktu. We are racing against time. Seluruh sisa waktu Jokowi sebagai presiden pasti akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menggenjot proses Chinization Indonesia. Jadi Cinaisasi negara kita. Masalahnya, akankah kita tetap bungkam dan terus diam?
Akankah TNI kita andalan satu-satunya yang paling depan dalam melindungi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara juga akan diam? Tapi saya yakin tidak, insya Allah. Dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan tidak ada satu bukti pun di mana TNI tidak bersama rakyat. TNI hanya patuh dan taat pada pemerintah selama pemerintah yang sedang berkuasa memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dengan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Begitu ada pemerintahan yang melenceng dan bergerak liar tanpa kendali dan berbahaya bagi keutuhan bangsa dan kedaulatan bangsa, maka TNI bersama rakyat pasti, insya Allah pasti akan melengsarkan pemerintahan atau rezim yang sudah mengingkari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya ingin melenceng tetapi tetap berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas. Rocky Gerung, seorang intelektual terkemuka yang dimiliki Indonesia, beberapa hari lalu membuat heboh nasional. Dia mungkin sudah kehabisan kata-kata sehingga menjuluki Jokowi dengan 3 julukan BTP atau Bato atau Bato Peng atau Peng, ya, Batopeng. Ya. Saya kira begitulah seharusnya sikap seorang intelektual sejati seperti Rocky Gerung. Ya. Nah, di Rusia itu ada seorang filsuf kenamaan namanya Alexander Solzhenitsyn. Ini pernah mengkritik manusia-manusia yang lemah kemauan, lembek kehidupan, hidup asal-asalan hanya untuk menikmati kehidupan fisik belaka dengan pernyataannya yang terkenal. Saya bacakan aslinya. Let him not brag of his progressive views, boast of his status as academician or recognized artist, a distinguished citizen or general. Let him say to himself plainly, I am a cattle, I am coward, I seek only warmth and to eat my fill. Artinya, jangan biarkan dia, maksudnya orang-orang yang hanya memikir kepentingan sendiri, menyombongkan gagasan-gagasan progresifnya atau menggedebus tentang statusnya sebagai akademisi atau sebagai artis ternama atau sebagai warga negara atau jenderal kenamaan. Tapi biarkan dia bicara tentang dirinya secara apa adanya, yaitu dia itu sesungguhnya binatang ternak, dia itu pengecut, dia itu hanya inginkan kehangatan dan makan sekenyang-kenyangnya. Nah, filsuf Rusia Solzhenitsyn ini ketika meninggal tahun 2008, itu usia Rocky Gerung baru 49 tahun. Ada yang menarik. Rocky Gerung mengatakan mereka yang hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai keledai. Solzhenitsyn mengatakan mereka itu seperti ternak. Rocky Gerung mengatakan memakai istilah pengecut. Solzhenitsyn mengatakan istilah sama, coward. Nah, saya yakin suara Rocky Gerung mewakili suara rakyat. Rakyat yang mana? Pasti begitu. Rakyat yang kritis dan prihatin dengan nasib bangsa Indonesia ke depan. Nah, perkenalkanlah saya mengakhiri video pendek ini dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran lebih dahsyat kalau dibandingkan para pakar, ya, ketika Al-Quran menyasar pada manusia-manusia yang berpikir egosentris dan mengumbar pemuasan hawa nafsu mereka. Jadi saya bacakan dalam surat Al-Furqan ayat 43 dan 44, itu Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila
am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ya. Artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah kamu mengira kebanyakan mereka itu mendengar dengan telinganya atau memahami kebenaran dengan otak dan hati mereka? Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Nah, kemudian di Al-A'raf 179 Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Artinya, dan sungguh kami akan isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak mencerna kebenaran. Mereka memiliki penglihatan, tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tetapi tidak untuk mendengarkan suara kebaikan dan keadilan. Mereka seperti ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, saudara-saudaraku, kembali ke topik video ini, kita berlomba dengan waktu sebelum Cina mencaplok Indonesia. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan, silahkan. Ya. Tapi saya merasa lega menyampaikan apa yang saya rasakan, mungkin bersama sebagian rakyat yang banyak juga, yang terus mengikuti perkembangan, bahwa Mr. Jokowi memang harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi hilangnya kedaulatan kita di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.